Program makan bergizi gratis atau MBG yang baru saja dijalankan pemerintah ternyata di beberapa daerah menuai perhatian karena ada beberapa siswa justru mengalami keracunan massal setelah makan dari program ini. Pertanyaannya, bagaimana bisa program yang niatnya mulia malah jadi bumerang? Dan apa sebenarnya masalah di balik MBG ini? Nah, pastikan kalian nonton sampai akhir biar nggak salah paham. Apa itu MBG? MBG adalah singkatan dari makan bergizi gratis. Program ini awalnya diluncurkan pemerintah dengan tujuan mulia, mengurangi masalah gizi, membantu anak sekolah biar lebih fokus belajar, sekaligus mendukung kesehatan ibu hamil. Targetnya pun besar, karena jutaan orang di seluruh Indonesia masuk sebagai penerima manfaat. Di atas kertas, program ini kedengarannya keren banget. Anak-anak dapat makanan sehat, gratis, dan setiap hari. Tapi realita di lapangan ternyata nggak sesederhana itu. Mulai dari persoalan distribusi, kualitas makanan yang dipertanyakan, sampai munculnya kasus keracunan yang bikin publik resah. Jadi wajar banget kalau muncul pertanyaan, apakah program ini benar-benar solusi, atau justru menimbulkan masalah baru? Dan pertanyaan itu jadi makin relevan setelah belakangan ini muncul kasus keracunan massal yang diduga berasal dari program MBG. Dilansir dari beberapa artikel, sejak Januari 2025, udah ada ribuan kasus keracunan terkait MBG. Contohnya, di Sukoharjo, Jawa Tengah, terdapat 40 siswa yang keracunan. Di Kabupaten Paklawang, Sumatera Selatan, ada 8 siswa yang keracunan. Selanjutnya, di Kabupaten Batang, Jawa Tengah, sebanyak 60 siswa keracunan. Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, ada 78 siswa yang mengalami gejala muntah, pusing, dan diare setelah mengonsumsi MBG. Dan masih banyak lagi. Kalau di total, hampir setiap bulan ada saja kasus baru yang muncul di berita. Bahkan beberapa daerah melaporkan lebih dari satu kasus dalam waktu berdekatan. Situasi ini bikin orang tua khawatir, guru panik, dan siswa jadi waspada terhadap makanan yang seharusnya gratis dan bergizi. Sampai September 2025, jumlah siswa yang keracunan udah mencapai lebih dari 5.000 orang. Bayangin, angka segede itu jelas bikin publik was-was. Nah, di titik ini banyak orang mulai bertanya, sebenarnya apa yang salah dari program ini? Apakah bahan makanannya yang tidak layak? Atau ada masalah di distribusi? Atau justru ada hal lain yang lebih dalam? Terus, kenapa bisa kejadian kayak gini? Ternyata ada beberapa titik rawan yang diungkap para pakar. Yang pertama yaitu teknis pengolahan. Misalnya ayam yang nggak matang sempurna atau cara marinasi yang bikin bakteri berkembang. Buat kalian yang masih bingung, tenang aja. Mimin bakal jelasin sesimpel mungkin. Jadi kalau proses marinasi dilakukan sembarangan, misalnya dibiarin terlalu lama di suhu ruang tanpa pendinginan, justru bisa jadi tempat berkembangnya bakteri berbahaya. Salah satu contohnya disimpan di suhu ruang dan tidak disimpan di kulkas. Yang kedua, distribusi dan penyimpanan. Dari dapur ke sekolah, makanan kadang udah kelamaan di jalan atau suhunya nggak dijaga. Kalau makanan dibawa terlalu lama tanpa pendinginan atau malah kena panas matahari, suhunya bisa masuk ke rentang 5-60 derajat Celcius. Nah, ini yang disebut zona bahaya. Karena di suhu ini, bakteri bisa berkembang biak sangat cepat. Dan inilah yang bikin makanan gampang bikin keracunan. Ketiga, higienitas dapur. Jadi gini, nggak semua dapur itu punya standar kebersihan atau yang disebut SPPG. Kalau peralatan masak jarang dicuci dengan benar, talenan yang dipakai langsung dicampur antara daging mentah dan sayur, atau air cucian yang nggak higienis, otomatis bakteri bisa mudah menempel dan pindah ke makanan. Inilah yang bikin risikonya makin besar. Keempat, pengawasan. Dengan skala program sebesar ini, sulit banget buat pemerintah ngecek semua titik dapur sekaligus. Padahal tanpa pengawasan rutin, risiko kontaminasi silang, penyimpanan di suhu yang salah, sampai penggunaan bahan makanan kadaluarsa bisa luput dari perhatian. Secara ilmiah, pengawasan itu penting untuk memastikan supaya makanan tetap aman. Mulai dari bahan baku, proses masak, distribusi, sampai makanan yang akhirnya dimakan oleh siswa. Setelah melihat berbagai faktor yang meningkatkan risiko keracunan, muncullah pertanyaan berikutnya, bagaimana pemerintah menanggapi situasi ini? Pemerintah mengakui kasus-kasus keracunan ini, tapi menyebut presentasinya kecil dibanding jumlah penerima manfaat MBG. Pertanyaannya, apakah angka kecil itu cukup jadi alasan untuk mengabaikan risiko keselamatan anak-anak? Faktanya, satu kasus aja udah bisa membawa dampak besar bagi keluarga yang terdampak. Itu sebabnya, meski jumlahnya kecil, upaya perbaikan tetap penting dan harus dijalankan secara serius. Maka dari itu, pemerintah mulai mengambil beberapa langkah. Di antaranya, pemerintah lihat di POM sudah melakukan uji sampel makanan di beberapa daerah, dan mereka berjanji bakal memperbaiki standar pengawasan supaya kasus seperti ini
gak terulang lagi. Bahkan tim investigasi yang dibentuk juga melibatkan Polri, BIN, dan pakar independen untuk memastikan pengawasan lebih menyeluruh. Meski pemerintah sudah berusaha memberikan solusi, persoalan belum selesai. Justru di balik respon tersebut, muncul tantangan besar dalam pelaksanaan MBG agar tidak mengulang masalah yang sama. Jadi, masalah utamanya bukan cuma soal gratis, tapi bagaimana menjamin makanan itu aman. Karena tanpa rantai distribusi yang jelas, SDM yang benar-benar terlatih, peralatan dapur yang steril, dan pengawasan yang konsisten, kasus keracunan seperti ini bisa jadi bukan yang terakhir. Program makan bergizi gratis itu punya tujuan yang mulia, seperti halnya bikin anak-anak Indonesia sehat, cerdas, dan siap bersaing. Tapi kalau implementasinya amburadul, hasilnya malah kebalik. Anak-anak sakit, orang tua resah, dan kepercayaan publik pun akan turun. Jadi pertanyaannya, apakah MBG bisa jadi solusi nyata atau malah jadi masalah baru? Jawabannya ada di eksekusi, bukan sekedar janji manis di atas kertas. Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like, share, dan subscribe biar nggak ketinggalan video menarik lainnya. Ini Valora, tempat buka mata, buka pikiran, dan pertajam cara pandang. Sampai jumpa di video berikutnya.